Lo praktekin apa dulu? Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Sebelum saya lanjut, praktekinnya gimana? Waduh, nanti berdampak. Enggak lah, enggak mungkin. Kan udah gua kalang. Shh, tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya sudah lama ikut RDAY. Tahun 19. Saya mengikuti tahap demi tahap apa yang disampaikan Tahun Haji. 1900 titik. 2019 Pak. 2019 kan 2023. Coba praktik ilmu RDA apa coba? Yang itu celana dalam itu yang saya pakai seperti yang disampaikan Pak Haji tadi itu persis saya lakukan. Jadi celana dalam itu saya pakai, kemudian saya gantung lagi, saya gantung lagi. Karena kalau lembab maaf ya. Ini bapak-bapak penasaran gimana cara nyopot celana dalamnya? Kebetulan yang saya pakai itu saya tulis nama orang itu Pak. 2 orang yang menjadi atasan itu saya tulis namanya. Kemudian saya gulung tipis sekali. Dengeran nggak? Dengeran ya, nggak apa-apa. Saya gulung tipis sekali. Saya masukkan botol sampai enggak, saya kresek dulu, saya isolasi. Kemudian tak masukkan botol. Sekarang masuk di freezer sampai hari ini masih ada. Hasilnya oke seperti yang disampaikan Bapak. Tuh, tepuk tangan dong. Kalau bapak dan ibu nanya ke orang pinter, nggak nyambung nih ilmu, karena ini kan ilmu orang goblok. Betul Pak, gini. Benar. Coba datang ke orang pinter, Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Habib, atau siapalah yang bapak dan ibu anggap orang pinter. Nggak nyambung, karena ini ilmu orang goblok. Oh, sebelumnya SD saya Pak Impres. digini-gini kan Pak. Sebelumnya. Setelah itu saya dipanggil lagi beberapa hari yang lalu. Enak sekali. Tepuk tangan dong, luar biasa. Mau saya, bapak dan ibu kayak diusir dari kontrakan, diusir dari kantor, dihina, dihujat, dilecehkan, bahkan ditindas. Nggak usah ngelawan Bu, lebih baik kita ngelawannya pakai ilmunya. Iya, ilmunya kearifan lokal zaman dulu, yaitu tadi celana dalam yang gratis. Betul. Ya kan, kalau bapak dan ibu datang ke orang pintar mesti ada maharnya. Betul. Emang punya mahar? Kan kita lagi bokeh, lagi nggak megang apa-apa. Kebetulan yang masih ada tinggal alat kelamin. Itu juga karena nempel. Kalau nggak nempel mungkin udah pindah ke Penggadean. Itu lagi Pak, saya testi juga Pak. Coba. Ketika saya mau mantu di bulan Juli kemarin, Juni. Aduh, saldo nggak ada sama sekali Pak. Nggak punya uang sama sekali. Bapaknya dia aja bingung. Sokon di Bu duit Bu. Coba diterjemahin. Ini kan kebetulan semuanya orang Australia, nggak ngerti bahasa itu. Kami mohon maaf dua-duanya sebagai pegawai negeri. Taulah sendiri Bapak Ibu, pegawai negeri, sekolah SK-nya. Udah gitu mau mantu, kasihan anak terakhir lagi, gak punya duit sama sekali. Olen di Bu duit iki Bu. Coba diterjemahin. Lalu Pak. Diterjemahin. Dari mana Ini kebetulan Bu? Pesertanya orang Australia semua. Dari mana Bu duit ini Bu? Sementara kita, belum selesai ini. Akhirnya ilmu kearifan lokal yang menjadi andalan di sini saya praktekkan. Jangan bingung, jangan khawatir, jangan sampai gelisah. Ikut akhirnya. Ikut apa? CD-nya dibalik bapaknya. Saya sendiri juga sampai dengan BH juga dibalik. Nyampe di sana, kebetulan saya kenal orang itu. Gimana Mbak? Saya bisa. Oh Ibu, ya sudah mari Bu. Tadinya cuma dapat segini gitu Pak ya. Akhirnya, mosok Mbak nggak bisa ditambah Mbak. Kan bapaknya masih tenggangnya lama saya gitu. Dihitung-hitung kembali, akhirnya deal. Tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah betul itu saya Pak.
Nggak ada Jadi duit kalau sama bisa sekali. Bu, ini kan masih lupa. Harusnya kalau kita udah deal, kita harus ngucapin terima. Langsung Pak itu Pak. Iya, bukan. Maksudnya ngomong alhamdulillahnya langsung di alat kelamin kita. Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya dong. Coba kalau nggak ada ini, gimana? Biar gimana ini mujarab. Buat bapak dan ibu mau pengantin baru, coba kalau nggak ada ini. Emang enak? Nggak enak lah. Jadi Pak dan Ibu, coba praktekin ilmu kearifan lokal. Nggak usah pusing Bu. Nenek moyang kita, simbah kita, kakek kita, buyut kita udah ninggalin ilmu-ilmu itu. Jadi kalau bapak dan ibu diusir, jangan takut, masih ada ilmu kearifan lokal. Bapak dihina, bapak ditindas, ibu dikata-katain, bahkan ibu dikecilin, gampang Bu, pakai ilmu itu aja. Emang boleh Pak Haji? Pak Bu, zaman dulu Belanda pakai senapan, orang kita pakai bambu runcing, ya kan? Nah, kalau sekarang pakai bambu runcing, ya udah nggak zaman dong. Kok begitu? Ya kan bambu runcing, nanti dibawa kemana-mana, masuk ke gedung juga pentok pintu. Jadi baunya apa? Centong. Gantinya bambu runcing, centong. Misalkan ibu sakit, centongin. Bapak dan ibu lagi nggak ada uang banyak, centongin. Apa aja dicentongin. Bahkan yang dahsyat, kalau alat kelaminnya suami kita nggak ngaceng, centongin. Sambil nunggu subuh, baca Quran ngantuk, ya kan? Ya udah nyentongin alat kelaminnya suami. Baca Quran sampai gini-gini Pak. Ya kan udah gue drop. Saya mau ngomong ke sana kan nggak mungkin, ya aja yang disindir. Jadi dicentongin. Jadi bapak dan ibu kemana-mana bawa centong. Gantinya Pak polisi. Polisi kemana-mana bawa pistol. Coba nggak bawa pistol, berani gak dia? Nggak berani. Coba tangkap tuh penjahat, nggak bawa pistol, berani nggak? Nggak berani. Kita juga kan yang dihadapin siapa sih Pak? Debt collector, ya kan? Orang yang mau nawarin investasi bodong. Itu kalau nggak ada centong gimana penangkalnya? Kalau nggak pakai celana dalam dibalik gimana? Makanya orang yang bawa centong, orang yang pakai celana dalamnya dibalik, orang yang pakai BH-nya dibalik, tidak akan kena santet, tidak akan kena hipnotis, tidak akan kena investasi bodong, tidak akan kena orang nawarin yang istilahnya PHP, HP apa? PHP. Itu. Apa yang disampaikan Pak Haji itu sebetulnya ada di dalam hati saya ini Pak. Bener, Pak Haji ini neropong saya tok ini. Saya tuh juara 1 Pak kalau sudah neropong alat Termasuk kelamin. investasi nih. Coba kenapa kok kesindir? Aduh, saya sudah sampaikan Sedikit ke Pak aja, Haji. sedikit. Iya, saya kena investasi bodong Bapak Ibu. Tuh. 1, berapa M. Kena investasi bodong. Iya, Coba sampai- dan bapak dan ibu hindarin investasi bodong nggak bisa Pak, karena tuh selalu keluar di depan mata kita tuh keluar, karena kan wow gimmick-gimmicknya lumayan. Naro 100 juta sebulan dapat 5 juta. Memang awalnya dibayar, bulan kedua dibayar, bulan ketiga dibayar, bahkan nama pokoknya dibayar. Kita ajak teman-teman kita. Nah teman-teman kita kan jadi percayanya sama kita. Nah pas di bulan ke-6 ke-7 mulai deh tuh. Iya, nah mau saya kita nggak bisa menghindar Pak. Nah coba bapak dan ibu pakai ilmunya nenek kita, ilmunya kakek kita. Kalau di Ambon atau kalau di Maluku itu terkenal namanya ilmu akal-akalan. Akal-akalan, ilmu akal-akalan. Jadi dia tuh antar pulau juga nggak kena Pak. Tapi kalau bapak dan ibu nggak pakai celana dalam dibalik, saya nembak dari sini, bapak dan ibu mau lari ke pulau Sumatera atau ke Kalimantan, kata orang nggak kena. Kalau pakai ilmunya RDA ya pasti kena Pak. Zep, zep, gitu. Penangkalnya cuma celana dalam dibalik.
Jadi pada saat dibalik, kita ngirim, dibalik lagi ke saya. Halo Ji, gue balik lagi Ji. Lah, kok lagi? Kenapa balik lagi? Orang yang lo kerjain murid lo, ah? Makanya Bapak dan Ibu, ini ilmu secara dalam dibalik manjur juga buat nipu. Iya, makanya penipu kita, banyak pasien kita penipu-penipu pada kaya raya. Maksudnya nipu apa? Nipu di bank. Jadi kita datang ke bank, kan harusnya kan kita kan call 5. Dengan kita cari dalam dibalik, nggak kelihatan loh call 5-nya. Tahu-tahu bank approve aja, minjem lagi. Kan kita bohongin tuh bank, ya kan? Berarti kita penipu bukan? Penipu. Lulusan RDIY. Ini satu lagi Pak. Ayo. Ketika 17 Agustus kan setiap tahun itu di perumahan saya itu menyelenggarakan lomba. Tapi lombanya tidak di tempat saya, di luar kota Pak, di Pantai Pasir Putih. Di sana menyelenggarakan lomba baris berbaris, hadap kanan, belok kanan, serong kiri dan sebagainya. Saya sebelum itu sebetulnya pede sekali. Waduh, iki duwe andalan siji ini. Apa andalannya? Ini gede, ini gede. Itu Pak. Sebut dulu, dia kan agak blon pesertanya. Apa yang disebut? Gimana lafalnya? Aduh. Nggak apa-apa, anggap aja ini nyamuk. Coba gimana lafalnya? Aku pasti juara siji. Aku pasti juara siji gitu. Coba ulangi lagi lafalnya gimana? Keliru saya Pak ya? Enggak. Pakai bahasa Jawa. Coba gimana? Saya pasti juara satu. Saya pasti juara satu. Saya pasti juara satu, betul. Saya ini kan ditutup Pak ya. Ditutup ini. Terus di YouTube ada sekarang Pak. Keluar. Temen saya itu dengar, wadah iki menang mesti iki sing nomor iki gitu. Menang betul. Saya dengar tapi nomor 1. Jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau di kantor ada lomba cerdas cermat, lomba apa aja, anak-anak lomba sepeda, atau anak-anak mau ikut ujian, atau anak mau apa, ini dipraktekin Pak. Yang pinter, yang ranking, yang juara 1 belum tentu lulus di UI atau di IPB. Betul. Tapi yang jadul aja, bahkan yang jurusannya nggak sesuai aja bisa diterima. Betul. Contohnya Haji Marco. Ya, Haji Marco, iya betul? Betul Pak Haji. Betul? Betul. Haji Marco tuh anaknya SMA jurusan IPS. Iya. Kenapa diterima di IPB yang harusnya jurusannya IPA? Harusnya nggak masuk, masuk nggak? Nggak masuk dong, jurusannya udah beda. Kok bisa? Ya itu praktekin ilmu yang tadi Ibu tadi. Nah Bapak dan Ibu, coba jangan berantem sama anak gara-gara anak nggak mau belajar. Belajar gak? Oh, jangan Pak, jangan Bu. Nanti anak akan ingat terus bahwa kita pernah diomelin mama papa. Ngerinya di hari tuanya Bapak dan Ibu, nanti anak nggak mau ngerawat Bapak dan Ibu karena kita pernah galak sama dia. Kasihan. Emang kalau anak pinter bakal jadi pemimpin? Empret. Di Indonesia nggak begitu Pak. Yang pinter jadi staf ahli, yang blow on jadi pemimpin. Coba lihat. Termasuk siapa? Saya Pak dulu waktu sekolah dari SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu ke satu sekolah. Tanya teman-teman saya, patokannya dulu nama saya kan belum Haji, nama saya Dwi Susanto. Pokoknya kalau Dwi Susanto naik, semuanya kita sekelas naik. Begitu Pak. Benar, saya gak bohong. Aduh, iya Man, kita teman SMA ya. Iya nih teman saya SMA nih Lukman. Lukman paling pintar ini. Nih teman saya. Dia paling pintar. Paling pintar dia di sekolah. Saya paling on. Satu kelas kan muridnya 42. Saya ranking 42. Ya kan?
Yang penting hasil akhir, Pak. Yang penting hasil akhir. Sekarang teman satu sekolah saya, teman SMA, nggak ada yang punya Robicon, saya doang yang punya Robicon, ya kan? Ya kan? Teman satu sekolah saya nggak ada yang punya mobil Land Cruiser, saya doang yang punya Land Cruiser. Teman satu sekolah SMA saya nggak ada yang punya Toyota Alphard terbaru 2, saya doang yang punya Toyota Alphard baru. Teman saya satu SMA nggak ada yang punya mobil Jeep Mercy GL 400, saya doang. Jadi intinya gini Pak, udah aja praktekin ilmu kearifan lokal Pak. Saya juga begitu, mau ketemu orang nih, saya rogoh alat kelamin saya, baru saya kepel buat buka pintu pakai badan. Nah, Mbak, ada Pak Dirut. Oh iya, dari mana? Saya Pak Haji Disanto. Oh iya, sebentar ya Pak Haji ya. Nah, ada sekretarisnya ngajakin salaman. Ya Mbak. Sayang dong, ini khusus buat Pak Dirut. Ya kan? Minta project tanpa tender. Kalau di tender, aduh saingan dong bos. Gimana caranya supaya gak ditender? Itu urusannya Pak Dirut, ya kan? Apa dipecah-pecah? Pokoknya ini harus buat salaman. Nah, pas ada staf ahlinya mau salaman, ya gini. Dia udah nyodorin tangan, saya bilang, waduh nggak bisa. Pas Pak Dirutnya keluar baru, dapat tuh. Gitu. Dengan mantap. Nah mau saya Pak, ilmu-ilmu kayak gini dipakai aja, ini kan ilmunya nenek moyang. Iya benar, coba Bapak praktekin. Tapi nanti kalau sama saya jangan dipraktekin ya. Awas kalau mau pamit salaman. Gurunya senjata makan tuan. Hah? Jangan ke saya. Masa saya ngajarin saya dipraktekin? Janganlah. Kedua nih Pak, ilmu kearifan lokal lagi ya. Kalau Bapak dan Ibu sakit gigi, kalau memang punya duit boleh ke dokter. Tapi kalau nggak punya duit, ya nggak usah lah ngada-ngadain. Obatnya apa Pak Haji kalau sakit gigi atau gusinya bengkak? Tangan kiri colek di pala kontol Bapak kalau Bapak laki. Ya, kalau betul. Ibu colek di lubang memek karena itu. Langsung tempelin di gigi. Di gusinya saya, Pak. Di gusinya tuh giginya. Itu hitungannya detik Pak. Iya. Itu langsung giginya pada copot. Enggak, tadinya cenut-cenut hilang Pak. Ya yang jadinya cedut-cedut jadi hilang. Ini kan ilmu kearifan lokal. Zamannya nenek simbah saya begitu. Jadi nggak ada kan, dulu jarang dokter gigi, ya kan? Kalau Bapak dan Ibu punya anak, punya cucu atau tetangga, divonis dokter harus sesar. Gimana caranya supaya nggak sesar? Zaman dulu kan nggak ada sesar menyesar, semua lahirnya normal. Gimana caranya? Ambil celana dalam suaminya yang ngebuntingin. Kan ada suaminya 3, ada yang buntingin, ada yang enggak. Yang mana? Pak, ini bener Pak, ada tamu RDAY, suaminya 1, istrinya 1, suaminya 3. Iya. Apa namanya? Poliandri. Bukan Triandri. Kirain Triandri. Nah, saya bilang, Mbak, yang hamilin suami yang mana? Yang itu. Nah, pakai yang itu aja. Bukan yang ini. Bukan, ini mah cuma nyicip. Yang nyicip Bang nggak bisa, mesti yang ces. Diambillah cara dalamnya, diikat. Yang tadinya bayinya sungsang itu langsung normal. Ya kan? Praktekin dah. Hah? Dikalungin di ibu yang hamil. Ibu yang hamil dikalungin pakai cara dalam suaminya. Tapi kecil gitu Pak. Ya, kalau memang alat kelaminnya kecil suami atau pinggulnya suami kecil sehingga cara dalamnya kecil, disambung aja pakai itu sobeker, pakai karet, pakai peniti yang gede, pokoknya diikat. Itu hitungan menit langsung dia berubah bayinya gini.
Set, udah normal. Melintang. Kalau mangkoknya kecil, Melintang. diikat di leher, nanti mangkoknya bisa gede. Otomatis. Pokoknya itu ilmu zaman dulu deh, praktekin. Mau apapun nyebabnya coba praktekin. Dahsyat bener. Kedua, kalau bapak dan ibu batuk, apakah itu TBC, apakah paru-paru, apakah ambeien? Ada ambeien batuk kan? Nah, diikat pakai celana dalamnya ibu sendiri, bapak sendiri yang sakit diikat, nanti sembuh. Berapa hari Pak Haji? Hah? Sampai lehernya putus. Sudah saya Pak? Sudah saya? Dah, ayo. Pak, saya mau privat. Oh iya, boleh. Makasih ya, terkabul. Yuk, tepuk tangan dong.